Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya yaitu Code Wars. Code Wars itu adalah sebuah website untuk melatih logika coding kita. Jadi kita akan menyelesaikan tantangan yang dikasih oleh Code Wars. Kita lihat websitenya. Ada yang pamit dulu silakan ya. Buat yang udah nonton thank you banget. Kita tadi udah streaming dari jam 1, sekarang udah mau jam 3. Saya buka dulu websitenya. Nah, jadi ini websitenya namanya codewars.com. Di website ini kita bisa melakukan latihan. Jadi saran saya kalau teman-teman mau ngikutin latihannya boleh sambil kita ngoding-ngoding tipis-tipis aja. Buka aja Visual Studio Code-nya atau langsung dibuka websitenya codewars.com, bikin account dulu. Nanti kita bisa selesaiin challenge-nya bareng-bareng. Jadi di Code Wars ini challenge-nya disebut kata. Jadi ada kata. Ini kemarin saya nanya kata itu diambil dari katanya ada yang bilang diambil dari bela diri karate, bahasa Jepang ini. Yang artinya apa? Apa sih kemarin saya lupa. Ada yang tahu nggak? Apa sih kalau kalian yang ikutan karate itu kan pasti ada kata, ada kumite. Kalau kumite sparring. Jadi sparring kayak kalian bisa ngoding bareng. Sparring itu kan berantem ya. Ini diaplikasikan ke coding. Jadi codingnya bisa barengan kayaknya. Battle gitu. Kalau kata, latihan. Nah, kita akan ngerjain kata. Nah, di dalam kata ini ada banyak banget ya. Ada 5.000 tuh. Ada 5.000 kata. Artinya ada 5.000 latihan yang bisa kalian kerjain. Dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Yang paling gampang tuh ditandai oleh tingkat kesulitan itu namanya Q. Ada 8Q sampai 1Q. Semakin besar angkanya semakin gampang. Jadi kalau 8Q itu paling gampang. Lihat aja warnanya putih. Ya, kayak sabuk putih tuh, kita tuh sabuk putih. Level saya sekarang baru 7Q. Nanti kalau udah 1Q udah mantap lah. Udah immortal. Kita masih 8Q nih, masih unrank kayaknya. Yang kita kerjain biasanya cuman yang 8Q aja, yang paling gampang. Nanti kalau naik susah ngerjainnya. Nah, caranya adalah kita akan filter. Kita bisa filter ya. Berdasarkan macam-macam. Setiap katanya bisa dikerjain pakai bahasa pemrograman tertentu. Ini ada di sini ya, kalian bisa lihat. Kita akan filter dulu. Yang pertama kita pilih popularity. Yang paling populer dikerjain orang yang mana sih gitu ya. Kita pilih. Terus kita pilih bahasanya JavaScript ya. Kita kerjain pakai JavaScript aja sambil belajar. Terus difficulty-nya kita pilih yang 8Q. Nah, jadi ada 388. Kalau kita scroll, teman-teman lihat banyak yang udah ada checklist-nya. Kalau udah ada checklist-nya, artinya udah beres kita kerjain. Nah, kita akan lihat yang belum ada checklist-nya bakalan kita kerjain. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman, kalau mau bareng-bareng boleh, mau sambil nonton aja juga boleh. Tapi syaratnya teman-teman, jangan kasih codingan di chatnya. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Yang pertama, jangan dulu kasih contekan atau kasih clue sebelum saya nanya ya. Supaya menghindari spoiler ke teman-teman yang lain. Terus yang kedua, kalau misalkan nanti saya pengen tahu solusi dari kalian, codingannya jangan di-paste ke chatnya. Biasakan kalian pakai layanan buat nyimpen codingan. Misalnya kalian bisa pakai JS Fiddle, CodePen, atau apapun lah ya. Kita scroll. Oh ini ada yang belum nih. Kita udah sampai sini minggu lalu. Sabtu lalu sampai sini. Find the smallest integer in the array. Sekarang kita yang ini deh. Grasshopper summation. Jadi kalian boleh klik nama soalnya. Atau soalnya saya simpen di chat ya. Tuh ada linknya, saya simpan di YouTube, saya simpan di Twitch.
Nah, Pastebin, betul. Pastebin juga bisa. Nah, betul, 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 betul. 6Q jangan dulu lah. Santai dulu, santai dulu. Silakan buat yang mau ngerjain bareng-bareng. Wah, ada 1000 yang nonton. Ya ampun, thank you teman-teman yang udah nonton. 8Q setara Herald kayaknya lebih bawah lagi. Herald tuh 7Q lah. Herald tuh berapa sih MMR-nya? Udah asyar ya? Nanti kita istirahat dulu deh. Buat asyar paling istirahat 10 menit. Baru kita lanjut. Kita satu soal dulu kerjain. Nih lihat soalnya. Jadi kita dikasih suruh baca soalnya dulu. Write a program, katanya bikinlah sebuah program yang menghasilkan jumlah angka dari 1 sampai N. Ini kayaknya udah kita kerjain deh. Oh, belum ya? Angka tersebut akan selalu nilai positif yang lebih besar dari 0. Nah, itu pahami dulu pertanyaannya, teman-teman. Bikinlah program yang bisa ngitung jumlah angka dari 1 ke N, di mana kita nanti tinggal ngasih N-nya. Jadi kalau misalkan N-nya 3, berarti kalian jumlahin angka dari 1 sampai 3. Kok 3-nya nggak ada ya? Oh, ini 2. Nih, kalau permintaannya 2, berarti jumlahin 1, 2. Kalau permintaannya 8, jumlahin 1 sampai 8. Harusnya foto profil Code Wars ganti pakai foto meme, jangan. Udah, saya itu nggak mau sebetulnya. Saya muncul foto itu, saya nggak pernah pakai foto itu. Jadi foto itu adanya di website kampus. Diambil. Ya, pertanyaannya itu gampang ya. Baru pertanyaannya gampang, ngodingnya belum tentu. Jadi kalau saya masukin angka 2, jumlahin 1, 2. Kalau saya masukin angka 5, jumlahin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bawah soalnya biasanya suka ada tagsnya. Dia masuk kategori apa? Fundamentals, loop, control flow, basic language. Sebenarnya kalau kalian pengen ngikutin challenge ini, nggak perlu jauh-jauh dulu belajar programmingnya. Cukup programming dasar. Apalagi 8Q. Kalian cukup ngikutin, misalnya kalian tahu apa itu variabel, pengulangan, pengkondisian. Paling maksimal kalian tahu apa itu array. Harus paham JavaScript? Iya, karena kita pakai JavaScript ngerjainnya. Ya, kalau udah paham sama soalnya atau langsung pengen nyobain ngerjain, langsung kalian klik train. Nah, nanti dikasih codingannya. Ada codingannya, kita tinggal ngisi aja di sini cara ngerjainnya gimana. Nanti di bawah sini ada tesnya. Ya, coba kalau misalkan kosong nih ya, ini kosong, saya klik tes. Nanti dia akan dites. Nah, nanti katanya error nih. Salah. Kalau tesnya masukin 1, ini baca di sini ya, ada tesnya. Kalau functionnya diisi 1, maka harus mengembalikan nilai 1. Kalau functionnya diisi 8, maka harus mengembalikan nilai 36. Pak, izin keluar mau sholat ya, silakan Alexandra. Thank you udah mampir. Satu soal. Abis ini kita istirahat. Coba gimana? Kita kerjain langsung di sini bisa nggak? Jadi atau kita biasanya sih saya keluarin ke Visual Studio Code. Jadi teman-teman, saya punya di dalam komputer saya itu ada folder namanya WPU Code Wars. Nah, ini isinya udah ada hasil kita ngerjain. Nah, saya mau bikin folder baru di sini. Saya kasih nama summation ya, sesuai dengan nama soalnya. Nama webnya codewars.com, saya tulis ya.
di chat. Terus kita buka di Visual Studio. Saya biasanya bukanya gini, biar cepet. Kita buka git bash, kita tulis kode titik. Nah, nanti otomatis kebuka si Visual Studio Code-nya. Kok ada di sini? Nah, ini. Atau kita bukanya jangan di sini, tapi di atasnya. cd titik-titik. Kita buka di sini aja, kode titik. Kode titik. Tuh, buka. Tadi kita udah bikin foldernya namanya summation. Kita bikin file HTML dulu. Sebenarnya nggak perlu ya. Tapi kalau kalian nggak pakai file HTML, nanti JavaScript-nya nggak tahu nempel di mana. Kalian bisa pakai Node.js, tapi karena asumsinya kita belum belajar Node.js, kita manual aja pakai script. Jadi saya punya script, saya punya HTML supaya bisa manggil script-nya. Ya, mudah-mudahan kalian paham nih. HTML-nya kita bikin tag HTML kosong, kita biasanya kasih summation, terus di dalam bodinya kita tulis script, lalu arahkan ke file JavaScript-nya. Nah, terus di JavaScript-nya biasanya saya kopikan permintaan soalnya yang ada di sini. Jadi saya copy ke sini. Gitu, terus di bawahnya tesnya. Saya copyin tesnya. Buat apa tesnya? Biar nanti kita tahu hasilnya. Ya, kalau misalkan teman-teman yang masih baru belajar banget programming, nggak apa-apa. Dilihat dulu aja. Nanti saya yakin kalau udah belajar programming dasar, minimal sampai array, ngerjain kayak ginian ketagihan. Terus biasanya tesnya ini saya ganti jadi console log. Supaya nanti kita bisa lihat tesnya. Nah, jadi di sini permintaannya adalah jumlahkan seluruh angka dari 1 sampai num. Kan dimintanya num nih. Nah, gimana di sini? Kita bikinnya. Sehingga begitu numnya 3, kalau nanti numnya di sininya 3, gitu ya, hasilnya harus 1 tambah 2 tambah 3. Coba 1 tambah 2 tambah 3 gimana? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 4. Berarti ini harusnya 4. Gitu. Twitch chat damai. Kalau misalkan 2, hasilnya harus 3. Kalau misalkan 8, hasilnya harus 36. Nah, gimana caranya? Permutasi, jangan. Permutasi kejauhan. Ini kan caranya gampang. Misalkan kalau angkanya di sini 3, ya udah gampang aja. Kita cukup 1. Gini, return 1 tambah 2 tambah 3. Kan gitu. Cuman, angka di sininya kan kita nggak tahu berapa. Makanya, direpresentasikan sebagai num. Nah, jadi nggak bisa kayak gini. Jadi ini harus pakai loop. Tuh, bener ya. Betul, pakai for loop. Tuh. Jadi kita akan ulang angkanya. Atau kita akan lakukan pengulangan. Berapa kali pengulangannya? Sejumlah numnya. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu pengulangan kan rumusnya pakai for ya. Gini. For, kita mulai dari indeksnya 1. Indeksnya 0. Gini. Jika i-nya
lebih kecil, kepencet. Dari berapa? Kalau misalkan masih bingung ya nggak apa-apa karena minimal pengetahuan tentang pengulangan harus dipelajari. Jadi kalian ikutin dulu aja playlist di channel Web Programming Unpas tentang JavaScript. Nah, num, betul. Jadi num. Jadi dia akan mengulang sejumlah num kali. Berapapun num dikasih di sini. Kalau 8, 8 kali. Kalau 10, 10 kali. Baru kita kasih i++, gitu. Nah, jadi ini pengulangan akan dilakukan sebanyak num kali. Setiap pengulangan, i-nya akan bertambah. I-nya akan, i besar ya. Thank you. Setiap pengulangan, i-nya akan bertambah. Mulainya dari 0, nambah 1, nambah 2, nambah 3. Oke? I-nya udah diperbaiki. Nah, sekarang kalau misalkan gini, misalnya saya punya sebuah variabel, anggap aja variabelnya kita kasih let terus total gitu ya. Misalkan saya punya variabel total. Awalnya total tuh isinya 0. Jadi awalnya ada sebuah variabel yang menampung nilai 0. Nah, total ini akan ditambah terus setiap i-nya. Oke? Jadi kalau saya tulis gini, kalau total, coba gimana caranya supaya totalnya nambahin i-nya? Saya harus tulis apa di sini? Oke Peter, thank you ya. Udah nonton. Ya bisa. Tuh ada yang nulis total. Kita bisa total tambah total sama dengan total tambah i. Betul. Nah, ada yang nulis total plus. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi biasanya gini, kalau kalian ngelihat saya ngerjain di Code Wars, pasti yang pertama saya kerjain adalah versi barbarnya dulu. Baru setelah versi barbarnya selesai dan benar, kita pikirin cara untuk bikin kode kita lebih rapih. Namanya refactoring. Gimana cara bikin codingan kita lebih ringkas, tapi masih bisa dibaca, tapi benar. Sekarang kita return apa? Yang dikembalikan apa? Total ya. Kita balikin total, benar. Nah, coba gini dulu aja. Gini dulu kita lihat. Kita baca satu-satu ya. Ini belum tentu benar. Nggak tahu ini benar apa enggak. Kita lihat dulu ya. Nah, awalnya kita punya total sama dengan 0. Ini pengulangan pertama, i sama dengan 0. Berarti kita ceknya gini, apakah 0 lebih kecil dari num? Kita anggap aja, kita lihat yang ini dulu. Kita anggap kita ngerjainnya yang ini dulu. Berarti yang dipanggil adalah summation, nama functionnya, parameternya 2. 2 masuk ke num. Oke, berarti numnya 2 ya. Sekarang kita lihat, apakah 0 lebih kecil dari 2? True or false? Ya atau tidak? Ya, berarti ya masuk ke sini. Sekarang kita lihat. I nilainya 0. Total nilainya 0. Total 0 sama dengan 0 tambah 0. Berarti total nilainya 0. Awalnya. Ingat ini pengulangannya 3 kali. Kita punya total awalnya 0. Berarti di sini awalnya total 0. Oke, terus dia looping lagi. I-nya nambah 1, i++. Berarti sekarang i-nya 1. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Ya. True ya. Berarti masuk sini. Total 0, ingat ya. Kita lihat. 0 tambah 1, kan i-nya nambah 1 tadi. 0 tambah 1 hasilnya 1. Berarti sekarang total isinya 1.
Udah selesai belum? Belum. Karena masih kondisinya true ini. Kita cek lagi sekarang I tambah 1. Yang tadinya 1 jadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? True or false? Apakah 2 lebih kecil dari 2? False ya. 2 itu sama dengan 2. Berarti false. Kalau false keluar. Nah berarti sekarang yang dikembalikan nilainya adalah 1. Salah. Padahal yang diminta 3. Salah. Coba kita cek ya. Benar apa salahnya kita lihat. Cara ngeliatnya gini. Save dulu JavaScript-nya. Kita klik kanan. Kita lihat di browser. Nih. Kita klik kanan. Kita inspect. Kita console log. Ini balikin dulu ke sini. Kita ke... mana sih? Kita klik console. Nah, lihat tuh. 1, 3. Ini maksudnya apa? 1 ini hasil yang kita punya. 3 ini adalah hasil yang seharusnya. Salah. Berarti bukan gini. Salahnya di mana? Nah, salahnya di pengulangannya. Kita harusnya mulai I-nya dari berapa? 1. Betul ya, loopingnya diubah. I-nya sama dengan 1. Kalau I-nya sama dengan 1, kondisinya juga harus berubah. Nah, betul. Jadi, lebih kecil sama dengan. Gitu. Jadi, karena kita mulainya kan pengennya dari 1. Kan 1 tambah 2 tambah 3. Nah, berarti awalnya jangan dari 0. Oke? Jadi, kalau kita ulangi nih ya. Kalau kita ulangi loopingnya. Awalnya I sama dengan 1. Num adalah 2. Kita cek apakah 1 lebih kecil sama dengan 2. Ya, turun ke sini. Total yang tadinya 0. 0 tambah 1 jadi 1. Udah selesai? Belum. Ulangi lagi. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Ini true karena ada sama dengannya. Kalau nggak ada ini false. Maka dia keluar. Tapi karena ada sama dengannya, dia true. Jadi apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Yes. Turun ke sini. Total yang tadinya 1 ditambah I-nya 2. Jadi 3. Benar tuh. Ya. Jadi sekarang ini kalau kita save. Hasilnya benar. Oke. Yang kita kerjain 3. Yang diminta 3. Kalau kita nyalain lagi. Testing yang berikutnya. Yang diminta 8. Numnya 8. Yang diminta 36. Bener nggak nih? Kalau kita save. Bener. Jadi testingnya dua-duanya berhasil. Kalau testingnya dua-duanya berhasil, ada kemungkinan jawaban kalian benar. Gitu. Jadi ini adalah jawaban yang benar. Tapi versi barbar. Oke? Coba sekarang ya kita copyin. Kita cek di websitenya. Benar apa enggak? Masukin ke sini. Jangan dulu ada 2 nih, ada test, ada attempt. Kalau test ini nyobain pakai yang 2 testing ini. Kalau attempt kita istilahnya ngumpulin jawabannya. Benar apa enggak? Klik. Tuh, kalau udah hijau aman. Berarti siap untuk di attempt. Tapi sebelum kita attempt coba. Teman-teman punya solusi lain nggak yang lebih singkat dari ini? Tadi udah ada sih yang ngasih jawaban. Kira-kira ada nggak? Ini bisa kita persingkat. Sebenarnya kita nggak perlu total. Ya, ini kalau saya copyin. Saya copy di bawahnya biar nggak hilang. Sebenarnya bahkan kita nggak perlu total karena I itu kita bisa jumlahin. Bener nggak?
Atau bahkan boleh pakai total, tapi kita ganti aja. Totalnya jadi gini, sama aja. Karena kalau pakai I, nanti I-nya nggak bisa keluar. Kenapa nggak langsung dilihat di VS Code? Karena kalau pengen lihat langsung hasilnya, kita harus punya Node.js. Ya, bisa ya kayak gini. Jadi kalau kayak gini pun kita save, kita lihat hasilnya. Sini dulu aja ya, kita refresh. Ada yang salah. Ada yang salah, kenapa? Oh, ini. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak kenapa ini salah? Ya, betul. Tuh ada yang jawab. Denanda jawab tuh. Karena totalnya awalnya 0. Harusnya totalnya awalnya 1. Ya, kalau ini totalnya sama dengan 1, kita lihat. Betul. Salah juga. Halo, kenapa? Ayo, kenapa? Ternyata nggak bisa kayak gitu ya. Harus tetap ditambahin I ya. Nah, nggak bisa. Karena kalau total, kenapa kalau 9 salah? 0 ganti 1. Udah. Tuh, ayo kenapa? Ini kenapa tetap 9, nggak 36? Bukan total plus-plus harusnya? Oh, nggak bisa berarti. Berarti nggak bisa pakai total plus-plus. Karena total awalnya 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Bukan dijumlahin. Iya, nggak bisa. Berarti yang paling benar udah tadi kayak gini. Total sama dengan 0. Total sama dengan total plus I. Ya. Nggak bisa. Kalau total plus dia nambahnya 1, 1, 1, 1 gitu. Oke, sip ya. Ini soal yang pertama. Betul, jadi silakan boleh kalian cobain yang ini. Kalau mau langsung dikerjain di Codewars silahkan. Ya, habis ini kita istirahat dulu bentar. 5-10 menit. Ntar kita balik lagi. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu dulu untuk yang soal pertama. Nanti kita perbaikin codingannya supaya lebih ringkas lagi. Pakai cara-cara yang lebih keren lagi. Kita kembali. Musiknya udah saya kecilin. Terlalu keras nggak? Ini Maitri nanyain Hadoop Distribution File System. Waduh, di mana ya? Saya kurang tahu nih kalau di YouTube ada di mana. Udah nih ada musiknya. Udah saya kasih background musik tapi dikecilin aja. Oke, kita balik lagi ya. Jadi ini solusi kita. Sebenarnya ini masih bisa diringkas. Tadi teman-teman ada yang udah kasih contekan jawabannya ya. Jadi ini bisa kita ganti. Jadi gimana tadi? Total plus sama dengan ya. Plus sama dengan I. Nah ini sama aja. Ini sama aja. Jadi kita bisa menempel operator aritmatika tambah kurang kali bagi ke dalam sama dengan. Jadi ini sama aja. Begitu pula dengan operator aritmatika lain kalau misalkan kalian butuhin. Kalian bisa tulis kali sama dengan, bagi sama dengan, dan kurang sama dengan. Sama aja kalau butuh. Ya, atau tuh katanya ada di chat yang bilang bisa pakai yang solusi ajaibnya ya. Solusi ajaibnya 1 baris. Jadi selain bisa pakai ini kalau kita cobain ya. Ini saya copy. Kita coba dulu. Kalau kita copy masukin ke sini, harusnya jawabannya tetap benar. Tuh, hijau. Udah hijau-hijau, mantap. Tinggal kita attempt. Nah, katanya bisa juga pakai
Nggak perlu pakai looping malah katanya. Ini pakai operasi matematik. Jadi ini bisa diganti dengan sebaris. Ini saya nggak tahu itu ngerjainnya beneran atau kalian udah nyontek hasilnya. Kita bisa return num dikali num minus 1. Ini ajaib sih, bagi 2. Coba, kalau kalian ngerjainnya pakai operator precedence atau urutan pengerjaan matematik. Kalau kalian punya yang seperti ini, atau ini kita ganti dulu deh ya, jadi contekan kita yang ini. Kita kasih angka 8 aja. Kalau misalkan kita kasih angka 8, berarti kan ngerjainnya jadi gini kan. 8 dikali 8 kurangi 1 bagi 2. Nah, coba ini ngerjainnya gimana? Ingat, rumus matematik itu contekannya adalah ku, ka, ba, ta, ku gitu ya. Masih ingat kan? Apa coba ini artinya? Kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Oke? Berarti kan dikerjain ini dulu nih. 8 kurangi 1, 7. 8 kali 7 berapa? Gitu nggak? Baru bagi 2. Ya. Cuman ini dapetnya gimana? Kalau misalkan 2 aja, kita ganti jadi 2. 2 kurangi 1, 1. 2 kali 1. Loh, salah dong. Kalau 2 ya, numnya 2. Berarti kan kurung dulu nih. 2 kurangi 1 kan jadi 1. 1. 2 kali 1, 2. Bagi 2, 1 harusnya. Nah loh. Ada yang salah. Oh, tambah. Ya ampun. Sorry. Tambah ya. Salah. Berarti ini 2 tambah 1. Berarti 3. 2 kali 3, 6. Bagi 2, 3. Ya, betul. Jadi bisa pakai yang ini. Nih, kalau mau sebaris atau kita sebutnya one-liner, solusi ajaib, ya bisa. Oke? Berarti ini bisa diganti aja semua. Nih, jadi sebaris. Kita tes. Nah, betul. Nah, gini, kalau misalkan kalian sudah berhasil mengerjakan, kalau kalian udah berhasil ngerjain, terus kalian klik attempt, nanti kalian dapat poin. Nah, setelah kalian dapat poin, kalian bisa nge-unlock jawaban-jawaban orang lain. Nah, tapi kalau kalian mentok terus pengen tahu jawabannya juga bisa langsung klik ini. Tapi kalian akan forfeit. Forfeit itu artinya nyerah. Terus kalian nggak akan dapat poinnya gitu. Ya, kita pakai yang awal aja ya. Kayaknya yang ini terlalu ajaib ya. Jadi kita pakai yang ini nih. Nah, kalau sudah kalian boleh klik attempt. Jadi kalau udah attempt, dia akan ngasih tes yang lebih banyak lagi. Kalau tadi kan tesnya cuma 2 nih. Kalau parameternya dikasih 1, sama parameternya dikasih 8. Kalau ini ada 100 random. Kalau udah hijau semua, berarti udah oke. Kalau udah oke, submit aja. Nah iya betul tuh Denanda. Ini nggak summation lagi. Tapi ini ngakalin sih. Ngakalin. Benar. Nah, itu jawaban yang bagus. Nama functionnya jadi nggak relevan dengan hasilnya. Pak Dika, apa bisa rekursif? Nah, coba biasanya dari jawaban-jawaban yang dikasih sama orang lain ada yang lebih ajaib lagi. Kita lihat ya. Jadi kita bisa lihat ada jawaban orang yang sama si codewords-nya udah digrupin. Nah, jadi siapa menjawab apa? Nah, ini adalah jawaban yang mirip kita nih. Kayaknya kita ada di kategori yang ini. Jadi katanya kita bisa kasih vote juga. Dia termasuk yang best practice atau clever. Clever tuh biasanya yang ajaib-ajaib. Nah ini ya. Ini yang tadi yang operasi matematik. Tapi bedanya dia pakai arrow function. Ini JavaScript yang baru. Coba ada nggak ya yang pakai rekursif? Ini masih yang sama. Cuman bedanya ini
Bedanya dengan ini adalah yang atas itu pakai arrow function. Kalau yang ini pakai function biasa. Sama. Ini ini punya kita ya, sama ya. Sum plus 1 ya sama. Nah loh. Ini rekursif. Nah ini rekursif. Jadi nom kalau kosong nanti ditambahin ke sini. Nah, gitu ya. Num kalau kosong dia ambilnya num, tapi kalau ada isinya dia rekursif, panggil lagi fungsinya tapi dikurangin 1 numnya. Terus sampai hasilnya 0. Ya, ajaib ya. Gitu ini. Silakan kalau kalian mau lihat pengerjaan-pengerjaan yang lain boleh. Sebentar saya cek dulu handphone. Oh, ada yang pakai reduce. Wah, ini jadi tambah ribet ya. Kita fill dulu, langsung reduce. Wah, ajaib. Duh, ini ada yang lebih ajaib lagi. Sudahlah ya, yang penting kita paham apa yang kita kerjain. Kalau kalian pengen ngerjainnya yang solusi yang lebih aneh-aneh, silakan langsung lihat aja jawabannya. Ini webnya namanya Codewars ya teman-teman. Jadi kalau pengen nyobain latihan ngoding, latihan logika ngoding nih, saya ketik di chat codewars.com. Cobain aja. Kita cobain satu soal lagi. Sebenarnya rekursif itu bisa jadi lebih optimasi nih kalau kata Bang Ococ nih. Tapi kadang-kadang jadinya nggak terbaca. Buat yang baru belajar, nih kayak gini kan rekursi nih. Buat yang baru belajar, biasanya membingungkan. Ini rekursif digabung dengan ternary operator disebutnya, ternary operator. Sip ya. Ini soal nomor pertama hari ini. Soal pertama kita hari ini udah beres. Kalau sudah, kita coba soal berikutnya. Aduh, saya lupa tadi. Harusnya di open in new tab. Kita coba lihat ya, kita soal berikutnya, kita filternya kita benerin lagi. Kita klik kata. Kita pilih ke popularity. Kita pilih language-nya JavaScript. Kita ulangi lagi ya. Terus kita pilih yang difficulty-nya paling rendah. Paling bawah. 8Q itu paling gampang. Kita scroll. Tadi kita udah dapet yang ini grasshopper summation. Next kita cobain yang ini, reverse string. Nah, ini kita coba lihat ya. Harusnya tadi klik kanan open in new tab supaya yang ini nggak kebuka. Kita coba satu soal lagi. Sekarang udah jam 4 kurang ya. Saya harus menjemput sebentar lagi. Satu soal bisa lah. Oke, kita lihat lagi. Oh, ngebalikin kata. Coba ini logikanya gimana? Complete the solution so that it reverses the string passed into it. Jadi nanti kita dikasih sebuah string. Tujuan kita ngebalikin string itu. Jadi kalau kita dikasih world, yang harus dibalikin adalah the row. Ini kayaknya saya pernah ngerjain deh. Coba, ada nggak ya di sini? Oh, repeat. Sebelumnya repeat yang kita kerjain di live stream sebelumnya. Oke, kita coba. Coba, gimana caranya? Kalau kita dikasih sebuah string, atau ini kita copy dulu deh ya. Kita bikin baru di sini. Ini kita close. Kita duplikat aja si summation-nya, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, ini kita ganti jadi reverse. Reverse kita ganti isinya jadi reverse. Sekali lagi kalian nggak perlu gunakan HTML seperti ini kalau kalian udah ngerti Node.js. Tapi kalau misalkan belum ya nggak apa-apa lah pakai kayak gini caranya. Nah, ini kita hapus semua. Kita ganti pakai yang baru.
solution. Terus testingnya kita copy. Testingnya kita copy, kita ganti jadi console log. Nah, kan gitu ya. Jadi ini bacanya kalau ada world yang dikirim, kembalinya ini. Kalau hello, kembalinya oleh ya. Kalau kosong, kembalinya kosong. Coba gimana teman-teman? Kita punya string. Apakah JavaScript punya fungsi buat ngebalikin stringnya? Coba kita punya nyontek jangan, nyontek ke webnya jangan. JavaScript MDN. Saya biasanya nyonteknya di sini. Langsung dari Mozilla-nya. Kita punya nggak string reverse? Oh, ada. Oh, array. Oh, bisa. Jadi kita akan buat si stringnya jadi array dulu. Wah, ini kayak minggu lalu nih. Kalau string nggak bisa di reverse, jadi kalau kita return str reverse. Nah, ini nggak mau. Coba ya kalau kita jalanin ini. Kita buka, klik kanan, open in browser, inspect console. Tuh, nggak mau. String is not a function. Nggak bisa. Jadi, karena yang diterima adalah string, kita harus bikin stringnya jadi array dulu. Nah, gimana cara ngerubah string jadi array? Kita tahu ada yang namanya split. Nah, split adalah untuk mengubah string yang kita punya menjadi sebuah array. Berdasarkan, ini bisa dikasih parameter namanya delimiter. Delimiter itu pembatas. Contohnya gimana? Contohnya gini deh. Kalau misalnya kita timpa deh stringnya ya. Kalau saya punya str, misalkan Sandika Galih. Pakai gini deh, Galih gitu ya. Minus ini bisa kita anggap sebagai delimiter atau pembatas. Nah, kalau saya bisa kasih di sini minus, berarti saya akan nge-split atau mecah string kalau ketemu minus. Nah, kita lihat hasilnya gini. Sorry, str berarti nggak boleh ya. Berarti kita pakai yang lain, misalkan S gitu aja. Kita bikin S, ini S. Nyobain dulu. Tuh. Jadi string saya jadi Sandika, Galih. Yang tadinya string Sandika strip Galih, jadi array Sandika, Galih. Nah, gitu. Kalau spasi, ini bisa kita ganti jadi spasi. Kalau pengen spasi delimiternya. Tuh, jadi Sandika Galih sama. Nah, tapi ini bisa kita hilangkan spasinya. Kalau spasinya dihilangkan, semua karakter berubah jadi array. Tuh, ini keren nih. Nggak ada delimiternya. Ya kan? Sekarang kita akan bikin semua karakternya jadi array. Nah, kalau udah jadi array, kita bisa reverse pakai ini. Ya, keren. Caranya, kita tambahin, kita bisa chaining atau bisa satu-satu juga bisa. Tapi kalau digabung bisa gini, reverse. Reverse. Maka nanti Sandika Galihnya akan dibaca dari belakang. Tuh. Ya, jadi sekarang dari belakang. Permintaannya udah mirip, kan permintaannya balikin stringnya. Tapi hasilnya masih berupa array. Nah, sekarang balikin lagi, ya kan? Jadi tadinya string pecah jadi array, balikin, gabungin lagi jadi sebuah string. Bener nggak? Berarti diapain? Ada lagi lawannya split, yaitu join. Ini. Itu jadi split, reverse, join. Ya, tadi banyak yang udah
ngetik di chatnya ya. Mantap, udah kebalik. Nah, tinggal ini masih pakai string bawaan kita. Nah, ini nggak perlu. Tinggal di sini saya ganti apa? S-nya kita ganti jadi str. Jadi apapun yang dikirimkan oleh str, kita pecah jadi array, kita balikin, kita gabungin lagi. Nah, mantap ini. Harus dipakein parameter kalau pengen setiap karakternya ditempelin. Karena kalau ini dipakein minus, atau apapun lah, kalian bisa ganti ini jadi apapun. Maka setiap karakternya, tengah-tengahnya bakal ditambahin itu. Nih, kalau saya kasih minus ya, jadinya gini tuh. Kalau tengah-tengahnya ditambahin misalkan apa aja, kalian bisa ditambahin Sandika. Jadi nanti setiap hurufnya di tengah-tengahnya ini. Tuh. DLROW ya. D Sandika, L Sandika, R Sandika. Gitu. Jadi kalau nggak mau, hilangin ini. Kebalikan sama split. Kalau split cari di dalam stringnya ada tanda tertentu nggak? Kalau ada, ubah dia. Ya. Kalau kita jalanin, aman. Udah, sebaris nih. Oke, kita keren nih sebaris. Coba ya kita copy. Kita kumpulin. Simpan ke sini. Kita cobain. Klik tes. Pasti bener sih. Tuh, bener. Udah. SZ ya. Kalau misalkan kalian masih bingung nggak apa-apa ya. Nanti sebenarnya kalau masalah string ini udah saya bahas juga di playlist YouTube. Kalian cari aja playlist mengenai dasar pemrograman dengan JavaScript. Kita bahas kok sampai sini. Kalau udah EZ bagi Padika ya kalian kalau misalkan masih belum paham ya nggak apa-apa. Seperti saya bilang tadi ya belajar dulu programming dasarnya. Pak kasih challenge untuk dapetin sertifikat. Waduh. Sertifikatnya buat apa? Pakai tanda tangan saya gitu. Nanti orang yang baca ini siapa tanda tangannya. Yang nggak paham nggak apa-apa. Nanti dipelajarin lah. Kalau menurut saya, buat ngikutin yang 8Q, kalian minimal pengulangan pengkondisian variabel udah. Masalah fungsi apa yang bisa dipakai, googling aja, nyontek aja. Udah, kumpulin ya. Kita kumpulin, klik attempt. Udah, mantap tuh. Udah bener. Baru kita submit. Kita kumpulin. Kalau submit agak lama sih. Sip tuh, dapat poin kalau nggak salah. Kalau kita ngerjain yang 8Q dapat poinnya cuma 2. Nambah 2 MMR ya. Kita lihat jawaban-jawaban orang lain ya, ada nggak yang ajaib? Nah ini yang kita punya sama. Ada 13.000 orang loh yang menjawab sama dengan kita. Ada juga yang menggunakan arrow function. Ada juga yang menggunakan arrow function, sama aja. Jadi arrow function tuh buat ngegantiin tulisan function. Jadi nggak ada tulisan functionnya. Ada lagi. Waduh. Nah ini udah ajaib nih. Dia pakai spread operator. Spread operator ini otomatis ngelakuin split pada array yang kita punya. Ini juga udah saya bahas nih. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu spread operator, cari di... Sip ya, kalau gitu teman-teman. Sudah putus-putus nih live streamingnya. Kayaknya kita akhiri aja. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah nonton live streamingnya. Tungguin aja live streaming berikutnya. Sepertinya setiap hari Sabtu jam 1. Ya, kalau ada perubahan pun pasti saya kasih tahu lewat sosial media saya. Makanya di follow aja sosial medianya. Biasanya saya kasih info di Instagram, Twitter, sama YouTube.
Ya, terima kasih sekali lagi buat yang udah mampir, buat yang udah subscribe, follow, terutama buat yang udah donasi lewat Saweria. Jadi kalau kalian mau support terus channel Web Programming Unpas, boleh donasi aja lewat Saweria ya. Caranya bisa ketik Saweria, tanda seru Saweria, atau scan aja barcode yang ada di layar. Oke. Jadi mungkin itu aja untuk live streaming kita kali ini. Kita ketemu lagi di live streaming berikutnya. Saya Sandi Galih pamit, dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik kom.